Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rizka Rumzati. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai bagaimana caranya kita generasi muda memiliki jiwa Pancasila di dalam diri kita, teman-teman. Lebih tepatnya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita, teman-teman. Tapi sebelum kita lebih dalam untuk membahas itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk mundur sedikit ke belakang mengarah kepada sejarah Pancasila, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana Pancasila itu terbentuk. Pertama, perumusan Pancasila, teman-teman. Jadi hal yang perlu kita bahas atau kita diskusikan yaitu perumusan Pancasila, teman-teman. Perumusan Pancasila pertama kali dirumuskan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni, teman-teman. Dan dalam sidang ini ada 3 orang yang merumuskan mengenai isi dari Pancasila, teman-teman. Yang pertama ada Mohyamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Bapak Presiden kita yaitu Insinyur Soekarno, teman-teman. Tapi ada hal yang menarik dalam perumusan sidang ini. Jadi di tanggal 1 Juni Bapak Insinyur Soekarno itu mencetuskan istilah Pancasila, teman-teman. Jadi ini hal yang menarik, teman-teman, bahwasanya Pancasila itu merupakan cetusan kata dari Bapak Soekarno, teman-teman. Jadi Bapak Soekarno ini yang mencetuskan istilah Pancasila. Akan tetapi ini bukan murni dari pemikiran beliau, teman-teman. Tidak, ada temennya, ada temen dari Bapak Soekarno ini yang membantu Bapak Soekarno untuk memikirkan mengenai istilah ini, teman-teman. Hingga akhirnya muncul istilah Pancasila atau 5 sila, teman-teman, 5 dasar. Dan ada hal yang kedua yang menurut saya menarik, yaitu ternyata dalam pidato 1 Juni, pidato Insinyur Bapak Soekarno 1 Juni itu beliau tidak memberikan secara langsung 5 sila, teman-teman. Tidak. Beliau mengatakan bahwasanya jika kalian tidak ingin dengan 5 sila, beliau memberikan 3 sila. Setelah 3 sila, beliau memberikan lagi 1 sila, yaitu Eka Sila dengan isi gotong royong. Jadi Eka Sila ini isinya gotong royong, teman-teman. Nah, akan tetapi sampai sekarang yang kita pakai adalah Pancasila. Dan mengapa 1 Juni diperingati menjadi hari kesaktian Pancasila? Ya karena Bapak Insinyur Soekarno ini pertama kali mencetuskan istilah Pancasila itu di tanggal 1 Juni di dalam pidatonya, teman-teman. Nah, itu hal yang menarik, teman-teman. Baik, yang kedua, teman-teman. Yang kedua, setelah sesi perumusan, kita masuk pada sesi pengesahan atau disahkannya Pancasila ini, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Pancasila ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, teman-teman, di Gedung Chow-Sang-in. Nah, Gedung Chow-Sang-in ini kalau sekarang itu namanya Gedung Pancasila. Kalau dulu namanya Gedung Chow-Sang-in saat disahkan. Sekarang namanya Gedung Pancasila. Jadi di tanggal 18 Agustus disahkan Pancasila. Namun kenapa tidak dijadikan hari kesaktian Pancasila? Ya karena seperti saya katakan tadi, bahwasanya kata Pancasila pertama kali dicetuskan pada tanggal 1 Juni, teman-teman. Jadi itu sedikit sejarah singkat mengenai Pancasila, dan kita akan kembali membahas pada topik utama kita, bagaimana caranya agar kita menjadi generasi muda dengan jiwa Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila yang tertanam pada diri kita, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk pada pembahasan inti, teman-teman. Baik, teman-teman, kita masuk pada pembahasan inti dari video ini, teman-teman, yaitu bagaimana caranya agar kita generasi muda memiliki jiwa Pancasila. Yang pertama, teman-teman, menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita.
dan menerapkan atau mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa, Ki? Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama. Kita tanamkan di dalam diri kita harus memiliki keyakinan. Kita harus memiliki keyakinan yang diakui oleh negara kita. Agama, teman-teman. Tentu teman-teman tahu agama apa saja yang diakui oleh negara kita, yaitu Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, ya. Dan setelah teman-teman tanamkan itu, teman-teman implementasikan. Teman-teman taat beribadah, teman-teman mematuhi aturan-aturan agama yang teman-teman anut, dan teman-teman harus menanamkan sikap toleransi. Nah, itu teman-teman contohnya. Terus pada sila kedua ini teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu ini penting, teman-teman. Teman-teman tanamkan pada diri teman-teman bahwasanya adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Agar apa? Agar kita jatuhnya tidak sombong, teman-teman. Selalu utamakan adab. Makanya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus menanamkan adab yang baik, teman-teman. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai generasi muda, jangan sampai hanya karena hal kecil kita menjadi terpecah belah, teman-teman. Jangan sampai. Makanya tanamkan di dalam diri kalian bahwasanya saya Indonesia, teman-teman saya, kita Indonesia harus bersatu, teman-teman. Jangan sampai terpecah belah. Apapun permasalahannya kita hadapi bersama. Seperti ibarat kata pepatah, sapu lidi kalau sendiri gampang dipatahkan, teman-teman. Tapi kalau sapu lidi itu banyak, susah dipatahkan, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pada sila keempat ini pengimplementasiannya ketika teman-teman berada dalam lingkup keluarga, dalam lingkup sekolah, dalam lingkup organisasi, teman-teman harus bisa bermusyawarah, teman-teman. Entah teman-teman yang memimpin musyawarah atau teman-teman yang mengikuti musyawarah. Karena apa? Karena ketika ada sesuatu diselesaikan dengan musyawarah, insya Allah akan mendapat mufakat yang baik, teman-teman. Akan mendapat solusi yang baik dibanding kita memikirkan sendiri, teman-teman. Seperti itu contoh pengimplementasiannya. Terus kita lanjut pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Jadi pada sila kelima ini, ketika kalian dipercaya menjadi ketua kelas, atau dipercaya menjadi ketua organisasi, atau dipercaya menjadi seseorang yang mengambil keputusan, membuat keputusan, teman-teman harus mempertimbangkan aspek keadilan, teman-teman. Keadilan bagi seluruhnya. Jangan sampai ada pihak yang merasa kita ini tidak adil, teman-teman. Maksudnya jangan sampai tindakan kalian atau keputusan yang kalian ambil, kalian hanya memikirkan sebelah pihak, teman-teman. Seperti itu. Dan itu saja, teman-teman. Ketika kalian ingin memiliki jiwa Pancasila dalam diri kalian harus bisa menanamkan sifat-sifat Pancasila, dan kalian harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Agar apa? Agar nilai-nilai Pancasila tidak pudar, teman-teman. Karena sejatinya kitalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini dan yang akan membangun bangsa ini, teman-teman. Jadi pertahankan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila adalah ideologi negara kita, teman-teman. Pertahankan itu. Jadilah generasi muda yang baik. Walaupun era globalisasi sekarang banyak hal-hal negatif yang masuk menyerang bangsa kita, tetapi ingat, di setiap ada hal negatif, ada hal positifnya, teman-teman. Selalu ambil hal positifnya, tinggalkan hal negatifnya. Pertahankan nilai Pancasila. Karena apa? Karena kita bangsa Indonesia. Merdeka, NKRI, harga mati. Semangat semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa menjadi generasi muda dengan
jiwa Pancasila dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Saya Rizky Arum Sujati. Sampai bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.